hukum. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas, atau apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka. Karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anakmu laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapa, bukan karena kekuatan kami. Haleluya. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu. Semua Amin. karena anugerah-Mu Yang telah selamatkan. Amin. Selamatkan. Haleluya. Hidup dalam segala. Amin. Haleluya. Layak untuk melayani Semuanya Tuhan. karena anugerah-Mu. Semua karena Amin. anugerah-Mu
Bapa. Dengan segala kerendahan hati kami menghampiri Engkau Bapa. Semua karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Selamatkanku. Haleluya. Amin. Layak untuk Oh, semuanya karena anugerah-Mu. Semua karena amin. Terima kasih Tuhan. Bapa.
kami persembahkan kepadamu Bapa, sebab Engkau yang baik bagi kami. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapa yang baik, Elohim Yahweh yang kami sembah, di dalam nama Yesus HaMasiah kami bersyukur Tuhan Engkau pimpin kehidupan kami. Kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini. Terima kasih Bapa, kami boleh di rumah-Mu yang kudus, kami yang datang dari berbagai penjuru, yang jauh maupun dekat, tujuan kami sama, kami ingin diberkati oleh-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memimpin kehidupan kami 6 hari, tidak tertutup kemungkinan kami melakukan pelanggaran. Apakah itu yang menyakitkan hati-Mu atau menyakitkan hati sama kami? Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa, supaya kami menjadi layak. Terima kasih Tuhan, seberapapun kami yang ada Bapa, Engkau lihat hati kami, kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kami mohon Kau hadir tengah-tengah kami saat ini Bapa, memberkati kami Tuhan. Kami juga mohon sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku Bapa, menjamah mereka sehingga mereka boleh pulih kembali seperti sedia kala. Dimanapun posisi mereka Bapa, mari Kau lawati mereka. Tuhan, demikian juga sahabat-sahabat kami yang tidak dapat hadir karena hal-hal berkaitan dengan pekerjaan atau apapun itu. Bapa, berkat-Mu juga kepada mereka. Sahabat yang akan datang, mereka boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Bapak, kami juga sadar ketika kami hendak bersekutu dengan Engkau, kuasa-kuasa kegelapan, anasir jahat, dia tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu, di dalam nama Yesus HaMasiah kami patahkan, tolak, hancurkan segala kuasa-kuasa jahat. Engkau tidak berhak atas hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Semuanya untuk Yesus HaMasiah. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus HaMasiah namanya, kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua mengimaninya, katakan bersama-sama, amin. Shabbat Shalom. Belum ada suaranya. Shabbat Shalom. Haleluya. Walaupun cuacanya dingin, kita tetap bersemangat buat memuji Tuhan. Amin. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Satukanlah hati kami. Amin. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Amin. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami. Amin. Oh Yesus, Tuhan dan Raja. Mari kita bergandengan tangan. Haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Belum ada yang bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi Di antara antara kami. siapa kita?
sukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Amin. Bersuka. Haleluya. Mari kita bersama-sama katakan bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. katakan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Haleluya. Amin. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya serahkan kepada hamba-Nya, mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian. Sungguh besar
Yakob Saban. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke depan hadirat Bapa yang baik, Tuhan Yesus Masiah, Yahweh, Elohim hidup dan berkuasa yang selalu menyertai kami, jaga lindungi betempa hari kami dan memberkati kami, berikan kecukupan, kelimpahan sukacita dan sejahtera yang kami rasakan sampai saat ini. Kami boleh hadir di tempat ini guna memuji membesarkan nama-Mu, merayakan Sabat-Mu yang kudus di tempat ini. Kami sudah menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, memuji-Mu dan membesarkan nama-Mu. Bahkan bersaksi bagaimana Tuhan menyertai langkah kehidupan kami lewat hamba-hamba-Mu yang Tuhan nyatakan lewat mereka. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu Tuhan. Dan Tuhan, saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman kebenaran. Hamba-Mu yang menyampaikan adalah manusia biasa yang penuh dengan noda dan dosa, bahkan banyak pelanggaran dan kesalahan. Tapi hamba datang kepadamu dengan membawa pribadi hamba ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni dosa dan salah hamba, sucikan, kuduskan. Bahkan layakkanlah hamba di hadapan hadirat-Mu. Dia boleh layak menyampaikan firman kebenaran. Bahkan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang mau untuk mendengarkan firman Tuhan, perbaruilah kami semua di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, boleh kami menerima firman yang datang kepada kami semua. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Tanpa firman manusia tidak bisa. Karena firman-Mu itu adalah roti hidup yang turun dari surga. Tuhan, manusia hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Mari kita buka sesuai dengan apa yang saya sudah kasih, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Hanya satu ayat untuk kita. Saya sudah menemukan Yohanes 14 ayat 6. Yang sudah menemukan katakan amin dan bangkit berdiri untuk kita sama-sama membacakannya. Yohanes 14 ayat 6. Satu, dua, tiga. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Silakan duduk. Tadi kesaksian yang begitu indah dari Ibu Yuni, bagaimana penyertaan Tuhan, dan setiap orang pasti menginginkan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam segala segi kesehatan, segi kebutuhan, bahkan makan minum, pakaian, bahkan tempat tinggal. Itulah kerinduan manusia. Dan sesuai dengan kesaksian Pak Johnson juga, bagaimana dia merawat mamanya. Dan biasanya itu kalau sekarang kita lihat-lihat di YouTube, ada ibu yang dia bisa memelihara anaknya 10 orang, tapi anaknya 10 orang itu tidak bisa memelihara ibunya. Dan kalau cerita 10 orang, saya juga 10 bersaudara.
Iya kan? 10 bersaudara dan ceritanya itu bapak saya meninggal. Saya tuh umur berapa ya? Kelas 2 SMP. Iya kan? Sedangkan saya anak nomor 5. Berarti di atas saya ada yang sudah besar. Dan di bawah saya juga ada yang masih kecil-kecil. Iya kan? Karena saya nomor 5 kan di tengah-tengah. Nah. Tapi itulah. Kita bersyukur semuanya hidup. Iya kan? Sampai bisa sekolah. Saya sekolah cuma tamat SLTA atau setingkat SLTA yaitu SGO. Jadi saya dasarnya guru olahraga. Dan saya pernah jadi guru. Saya juga pernah diangkat dari jadi guru terpencil, tapi saya kabur karena terlalu terpencil. Iya kan? Akhirnya saya kabur sampai Jakarta sini. Ya itulah cerita kan. Tapi semuanya itu masuk dalam rencana Tuhan. Karena ceritanya, kalau dulu kan saya gerejanya gereja liturgis. Kalau di sana tuh seperti gereja yang pakai liturgi kan, kalau gereja. Dan kalau kita mau masuk dalam jenjang dewasa iman, harus lewat proses yang namanya apa? Katekisasi. Dan saya dapat katekisasi yang pernah saya dapat satu poin yang penting itu yaitu tentang nama. Saat itu yang ajarin kita tentang katekisasi itu ada seorang dosen. Dosen itu dari Unkris. Ada Unkris di Kupang kan, dia majelis di situ. Dan dia yang mengajarin kita tentang pendalaman iman itu. Dan menceritakan tentang nama dan dibukakan. Sedangkan masih pakai nama AL. Dan teman saya satu, dia teman dekat juga. Karena rumahnya dekat. Waktu itu kan saya tinggal sama kakak di asrama Brimob. Jadi dia baru jadi polisi. Dia tidak terima karena kalau memang itu namanya kenapa harus diterjemahkan. Nah disitulah saya tahu, oh berarti nama kenapa harus diterjemahkan. Memang ada nama bisa diterjemahkan. Dalam kamus apapun nama tidak bisa diterjemahkan. Soeharto namanya di Arab tetap aja disebut Soeharto. Dimanapun nama dia tetap sebut itu, nggak bisa diterjemahkan. Tulisannya boleh beda, tapi sebutannya tetap nama dia. Dan tidak ditemukan kamus yang bisa menerjemahkan nama. Nama tetap nama. Atau ada kamus Pak Gembala? Kamus yang bisa terjemahkan nama? Tidak ada. Karena memang juga saya ketemu dengan istilahnya orang-orang ini pun saya tanya, ya nama tidak bisa diterjemahkan. Nama tetap nama. Kalau diterjemahkan ya bukan nama. Nah, dan itulah bahwa ceritanya kita dari awalnya kita ada dasarnya. Dan salah satu pertanyaan yang jadi tanda tanya di dalam kehidupan kita akan menemukan jawabannya. Hari ini saya kasih satu tema yaitu apa? Jalan kebenaran dan hidup. Ini kata Tuhan, tadi kesaksian tadi kan, udah beres. Jadi kita, Pak Donson jalani itu adalah firman Tuhan. Dan yang dilakukan Ibu siapa? Yuni juga adalah kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan mengharapkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan satu tujuan. Kita hadir di sini kata kita mengharapkan kasih Tuhan. Kita melakukan perintah Tuhan. Kita mau dekat sama Tuhan. Ya kan?
Jadi ketika orang datang kepada Tuhan, dia menyatakan saya orang yang paling benar. Iya kan? Saya orang yang paling baik. Perkataan akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu awal itu Tuhan menceritakan bagaimana dia menyampaikan. Kenapa harus kata itu keluar dari pribadinya? Karena awal-awal itu dia bercakap dengan murid-muridnya. Dia katakan aku memberikan perintah baru kepadamu. Yaitu apa? Perintah baru itu apa? Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah satu dengan yang lain. Itu perintah baru Tuhan. Nah, baru sejak kapan? Kasih itu apa? Bapak Ibu, kasih itu apa? Kasih itu melakukan hukum ketetapan dan perjanjian Tuhan. Itulah kasih. Kalau kamu katakan aku mengasihi saudara saya, tapi kamu tidak pernah melakukan perintah, apakah arti kasih? Kemarin, sahabat kemarin kita mendapat firman dari Bapak Gembala. Bagaimana Lot, Abraham dan Lot, iya kan? Abraham dan Lot. Mereka adalah satu jalur, satu rumpun. Iya kan? Abraham itu adalah generasi keberapa? Ke-20. Nuh itu generasi keberapa? Bapaknya Nuh namanya siapa? Lamek. Bapaknya Abraham namanya siapa? Jangan Pak Dahlan aja yang sebut, yang lain. Kita ini kan, kalau saya kan dari kecil dari Kristen. Bukan gak hafal, tapi kan kita belajar. Bapaknya Abraham namanya Tera. Saudaranya ada 3 orang. Iya kan? Iya, iya. Saudaranya 3 orang. Siapa-siapa? Saudara Abraham itu satunya namanya Nahor dan satu namanya Haran. Pak Johnson tahu Pak? Kata Pak Johnson teman dia. Kenapa kita harus tahu jalan cerita? Supaya orang itu jangan bohongin kita. Iya kan? Jangan katakan ini. Makanya seorang yang suka khotbah di televisi, YouTube kan, dia sangat berapi-api karena dia adalah salah satu motivator perempuan dan dia suka berbicara. Dia adalah seorang pendeta juga. Dia berhati-hati, dia menceritakan tentang kelahiran Yesus Hamasiah. Iya kan? Nah kalau Yesus Hamasiah, bapaknya namanya siapa? Bapak lahiriannya? Yusuf. Kalau dia nggak sama dengan Yusuf yang di Mesir. Nah ini dia ceritanya hubungannya sama Yusuf yang di Mesir. Makanya kita harus hati-hati. Yusufnya Bapak Yesus Hamasiah itu generasi keberapa dan Yusuf di Mesir itu generasi keberapa? Seperti Nahor juga. Bapaknya Tera itu namanya Nahor. Tapi anaknya juga namanya Nahor. Jadi hati-hati. Iya kan? Jadi ada yang namanya sama. Yohanes Pembaptis sama. Iya kan? Dengan Yohanes yang saudaranya Yesus Hamasiah. Jadi ada yang namanya sama, jangan sampai orang menghubungkan saudara-saudara bilang ya aja. Itulah yang disebut menyesatkan.
Iya kan? Makanya jangan kita hati-hati supaya jangan orang menyesatkan kita. Makanya kita harus tahu. Makanya kenapa saya sering tanya, supaya kita tetap mengingat. Iya kan? Akan firman Tuhan. Seringkali orang katakan, pada akhirnya semua orang akan datang. Pada akhir itu. Tapi Tuhan Yesus sendiri katakan, karena dia datang sebagai hakim yang adil. Kata orang seberang, iya kan? Tapi giliran ceritanya nantinya buntu. Iya, karena mereka tidak mengakui dia sebagai anak Bapa. Nah kalau orang tanya, Maria dilahirkan karena kejadian siapa? Yang bikin Maria sampai hamil itu siapa? Yusuf apa? Bapa di surga. Nah kalau saya dengan istri saya, kita kumpul akhirnya punya anak. Kalau anak sebut saya siapa? Kan yang kita cerita bukan jorok, tapi yang buat sama istri sampai hamil kan saya. Iya kan? Nah kalau Maria yang buat dia sampai Maria hamil kan siapa? Yang buat Maria hamil? Roh Kudus, Bapa di surga. Nah kalau sebut dia Bapa, salah. Benar. Makanya disebut anak Bapa. Jadi nggak salah, tapi mereka nggak mau disebut anak Bapa. Kalau tanya begitu, mereka bilang iya. Tapi giliran dibilang sebut anak Bapa, mereka nggak mau. Nah, dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Makanya dia katakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini pertanyaan untuk saya, untuk Bapak Ibu. Apakah benar dia itu jalan? Jalan secara arti yang sebenarnya. Ini pertanyaan yang sebenarnya membuat kita jadi bertanya-tanya. Iya kan? Kan dia manusia. Kok dia jalan? Nah itulah bahasa-bahasa yang harus dipahami. Iya kan? Akulah kebenaran. Dan akulah kehidupan. Terus orang katakan, Bapak itu adalah kehidupan. Kan Bapak anaknya Yusuf. Generasi sekian. Iya kan? Kan kita hidup sebelum Bapak kamu ada. Terus kehidupan itu dari mana? Kamu katakan kamulah kehidupan. Nah inilah yang kita harus belajar untuk mengetahui yang sebenarnya. Tuhan menyatakan begitu bukan salah satu kata yang dibohongin. Iya kan? Tapi dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Dan tidak ada seorang pun, berarti tidak ada jalan lain. Yang kamu ngaku bilang ini, jalan ini, kalau orang dunia katakan, banyak jalan menuju Roma. Jadi menuju Roma itu memang banyak jalan. Tapi kalau menuju Bapa itu hanya satu jalan. Satu jalan. Nah kalau jalan yang mereka tempuh, apakah itu juga benar? Nah ini ialah yang kita harus katakan. Kita harus nyatakan. Kenapa harus ada dia? Makanya sesuatu yang kita ceritakan harus ada bukti. Kalau kita cerita, itu semua orang bisa cerita. Ya kan, sekarang banyak di YouTube menceritakan begini. Iya kan, apalagi kalau kita lihat yang sekarang Edis TV.
Ada kata yang memang dia katakan sebenarnya itu membuat kita untuk terhibur. Tapi ada kata yang sebenarnya membuat kita untuk tersandung. Ya kan? Makanya hati-hati. Tidak semua kata orang itu baik. Makanya tadi yang saya bilang. Ini orang motivator terkenal. Tapi giliran dia menceritakan seperti ini. Kalau orang gak tahu dia senang banget. Ya kan? Kan menceritakan tentang juru selamat. Makanya saya sering katakan kepada Bapak Ibu, jika saya salah berbicara, kan saya punya nomor WA, saya punya ini, tinggal dibilang, saya tidak akan bantah. Tapi harus berdasarkan kebenaran. Kalau Ibu katakan tapi tidak berdasarkan hanya retorika, ya kan, perkataan. Tidak ada dasar buktinya, kan saya nggak percaya, pendapat Bapak Ibu saya nggak terima. Tapi kalau kamu buktikan, oh ini ayatnya di sini, iya kan? Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berikan judul, akulah jalan, jalan kebenaran dan hidup. Itu kata siapa? Kata Yesus, Tuhan Yesus sendiri. Tapi sekalipun dia berkata begitu, murid-muridnya yang tiap hari sama dia aja ada yang gak mengerti. Ketika dia berbicara sama Simon Petrus, dia katakan begitu, pernah Simon Petrus katakan, saya bisa menyerahkan nyawa saya untuk Tuhan. Benar gak? Dia berani gak seperti itu? Nah itulah salah satu kesombongan. Bahwa dia sudah bersama-sama Tuhan berarti dia akan memberikan yang semuanya kepada Tuhan termasuk nyawanya. Tapi Tuhan Yesus tahu enggak sikap dia? Seperti tadi Pak Johnson bersaksi, pasti Tuhan tahu apa yang dia maksud. Ibu Yuni bersaksi. Tuhan tahu maksud kita. Kita hadir di sini semua ada tuh. Untuk apa kita hadir di sini? Nah, pasti Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan tahu hati kita. Karena Tuhan melihat hati bukan melihat tubuh atau melihat fisik. Ketika Simon Petrus katakan apapun yang terjadi, saya akan memberikan nyawa saya untuk Tuhan. Terus Tuhan bilang apa? Hai Simon Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, iya 3 kali kamu akan menyangkal aku. Iya kan? Jadi benar gak kata Tuhan? Sudah dibuktikan. Jadi kemudian Simon Petrus, orang mulai bertanya, dia sudah menyangkal. Iya kan? Kemudian kita baca kalau ini kenapa saya ambil ayat ini? Karena saya inspirasi juga dengan lagunya Bapak Gembala, kesaksian atau firman yang disampaikan hari Kamis. Apa? Tentang apa? Hari Kamis itu tentang apa? Bapak Ibu baca atau tidak? Gak baca kan? Di rumah di rumah Bapakku banyak tempat. Itulah. Jadi kenapa Tuhan dia bilang tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Yohanes 3 ayat 10 ya, dia katakan aku dan Bapa adalah, Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Terus Bapa itu yang mana? Dan Yesus itu yang mana? Kemudian di dalam Yesaya juga ya, dikatakan tidak ada juru selamat selain Yahweh.
Hanya satu-satunya juru selamat. Iya kan? Nah, makanya kita harus mengerti. Kenapa harus ada juru selamat? Iya. Kenapa harus selamat? Iya. Kenapa harus selamat? Karena manusia itu tidak selamat kalau nggak ada jurunya. Kenapa tidak selamat? Karena sudah jatuh dalam dosa. Makanya di situ dia bilang, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Kita hadir di sini membutuhkan kehidupan. Karena apa? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Awal jatuh dalam dosa karena apa? Sudah tahu jawabannya. Karena makanan. Sebenarnya makanan sudah ada pada awalnya udah ada atau belum? Nah, seberapa jauh Bapak Ibu belajar tentang makanan? Iya kan? Sebenarnya tidak sulit. Kalau kita berbicara tentang makanan, banyak orang katakan harta kerajaan surga bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah benar atau tidak. Itu benar atau tidak? Nah itulah kebenaran itu apa? Dan makanan itu apa? Sedangkan Tuhan Yesus sendiri katakan, makananku, makanan, dia berbicara tentang makanan. Makananku yaitu melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu makanan. Terus orang bilang, masalah kebenaran bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Nah, kebenaran yang mana dan makanan yang mana? Iya kan? Nah, justru itu orang berbicara kehidupan. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang hidup tanpa makanan. Benar atau tidak? Makanya harus mengerti tentang makanan. Kalau dilarang, ini tidak boleh dimakan, itu makanan atau bukan? Makanan atau bukan? Terus firman yang tadi dibaca di dalam Yesaya 66. Jadi manusia kalau dia menyatakan dia umat Tuhan, berarti dia mengerti tentang apa yang dia harus makan. Iya kan? Karena berbicara tentang apa? Kebenaran. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan dagingku adalah benar-benar makanan. Dia menceritakan tentang makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Ada minuman yang salah dan ada makanan yang salah. Yang salah berarti tidak boleh dimakan. Iya kan? Makanya orang penyakit kanker, jangan salahkan Tuhan. Saya ini percaya. Saya ini orang yang setia, tapi kenapa saya mengalami ini? Kan Tuhan sendiri, aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan kamu dari segala penyakit. Tuhan itu menjauhkan kita dari segala penyakit. Penyakit itu ada. Makanya makan yang benar, minum yang benar. Boleh minum alkohol atau tidak, Pak John? Oh iya betul.
hangat. Iya. Tapi pas 2 loki masih hangat, masih dingin lagi, 5 loki lagi masih dingin kan. Pas 10 masih dingin lagi. Pas 20 udah mulai goyang gini, tapi masih dingin. Kalau cerita orang di sana begini, pas bawa motor ngungsep di itu, tidur di situ baru hangat katanya. Tapi tidur di got. Jadi kehidupan kita ditentukan oleh Tuhan itu sendiri. Manusia awal jatuh dalam dosa karena makanan, tapi kasih Tuhan itu datang. Makanya orang selalu mempersalahkan yang namanya apa? Saya salahkan siapa? Yang namanya setan. Iya kan? Pas dia minum 1 sloki masih dingin, dia minum 10 sloki masih dingin, dia minum habisin 5 botol, pas goyang-goyang dia bilang ini pengaruh ini katanya. Ini gara-gara setan katanya. Iya kan? Tapi udah 5 botol. Jadi kehidupan kita ini memang ada 2. 1 seperti kertas putih yang ditulis oleh 2 orang yang saling merebutkan. Iya kan? Yang tulis terlebih dahulu yang mana? Si dia apa? Atau ini dia? Jadi kehidupan kita harus jaga, kita harus pelihara. Dengan cara apa? Kita pelihara itu seperti apa? Karena awalnya manusia sudah, Tuhan itu menciptakan semua dalam Taman Eden itu. Iya kan? Itu semua untuk manusia. Iya kan? Makanya tadi kesaksian Ibu Yuni, iya kan? Pas kesaksian Pak Johnson, tidak lain dan tidak bukan tentang kebutuhan, keperluan. Iya kan? Tuhan itu sangat sayang manusia. Dia sudah menciptakan semuanya itu lengkap di Taman Eden. Dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Kemudian dia berikan perintah. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah dia bilang, makananku ialah kehendak Bapa. Jadi ada kehendak Bapa dan ada kehendak si setan. Iya kan? Kehendak Bapa itu dia mau itu supaya manusia itu selamat. Manusia itu sukses. Manusia itu bahagia. Makanya dia menciptakan semua itu baik. Sesudah dia menciptakan dia bilang semuanya baik. Ya kan? Tapi yang dia bilang tidak baik itu apa? Tidak baik manusia itu hidup sendiri. Makanya dia berikan seorang penolong. Sepadan dengan dia. Ya kan? Awal manusia jatuh dalam dosa. Karena dia bercakap-cakap dengan siapa? Ular. Kalau kata seorang hamba Tuhan, waktu itu kalau Hawa itu dari Manado katanya, oh itu jadi santapan. Karena apa? Itu dia bilang begitu, saya dengarnya begitu di YouTube. Karena
Ular itu bisa orang makan. Tapi kalau orang yang mengerti, pasti tidak mau makan. Iya kan? Nah, jadi awal dia jatuh dalam dosa karena bercakap-cakap dengan si setan. Kenapa dia bercakap-cakap itu awalnya apa dia katakan? Bapak Ibu tahu awalnya dia katakan apa? Tuhan katakan semua dalam taman ini boleh dimakan. Dan memang benar atau tidak? Benar, itu dia pakai firman Tuhan. Makanya banyak setan yang bisa pakai firman Tuhan. Makanya pada akhirnya itu kenapa dia katakan pada akhirnya itu orang semua pada datang. Ya kan? Yang datang bersaksi, aku menyembuhkan orang demi nama orang ini. Aku membaptis orang demi nama Tuhan. Ya kan? Aku menyembuhkan orang demi nama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Karena kamu pembuat kejahatan. Itu orang Kristen atau tidak? Malahan dia adalah seorang pemimpin atau pendeta. Karena yang membaptis orang itu belum tentu, iya kan? Belum tentu bukan pendeta. Nah, kenapa ditolak? Karena dia sudah mendengar tentang kebenaran, tapi ditolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus di dalam dunia itu membuktikan tentang kebenaran. Nah, salah satunya kita baca di dalam Lukas 4 ayat 16, seorang bacakan untuk kita. Immanuel bacakan untuk kita. Lukas 4 ayat 16. Kebiasaan Tuhan itu hari Sabat kemana? Itu salah satu contoh. Kenapa dia tidak pergi hari Minggu baru masuk ke rumah Tuhan? Kenapa? Bapak Ibu bisa jawab enggak? Ibu Ratna, kenapa hari Minggu bukan hari Minggu? Bukan hari Jumat. Ibu Yuni. Hah? Karena hari Sabtu itu sudah ditentukan sejak dahulu. Yang ditulis oleh Bapak Yahweh sendiri, dengan tangannya sendiri, dengan jarinya sendiri. Benar gak yang ditulis tentang Sabat itu oleh Bapak Yahweh sendiri? Bapak Yahweh atau Musa? Yang bilang Bapak Yahweh angkat tangan. Yang bilang Musa angkat tangan. Yang ditulis tentang hari Sabat itu adalah Bapak Yahweh sendiri. Sesudah dia tulis di dalam 2 loh batu, dengan jarinya sendiri dia berikan kepada Musa. Dan di dalam hukum keberapa tentang hari Sabat? Hukum keempat, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat
dan kuduskan. Nah itulah salah satu kebenaran. Nah hari ini kita masih lebih dari ya sekitar 20 orang atau 20 lebih lah. Yang berhari Sabat hari ini, tapi saudara-saudara kita juga masih banyak yang kita sama-sama berhari Sabat, tapi hari ini mereka tidak hadir. Kalau Tuhan Yesus kebiasaannya berhari Sabat, terus kita tidak mau berhari Sabat, hari lain, kita tantang nggak sama Tuhan? Terus kita mengaku-ngakunya percaya Tuhan, terus apa yang kita lakukan? Tuhan sudah memberikan salah satu contoh teladan untuk kita. Menurut kebiasaannya, Paulus pun demikian. Pada hari Sabat itu pasti dia masuk ke rumah ibadah dan mengajar. Seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Dia sudah memberikan salah satu contoh teladan untuk kita. Saya ngomong ini kalau ada kesalahannya tolong tanyakan ke saya atau tolong beritahu ke saya. Iya kan? Makanya Tuhan katakan, akulah jalan. Kenapa dia bilang jalan? Jadi orang yang hidup dalam roh Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dialah yang bisa mengerti ini. Masa Tuhan jalan? Dia kan manusia, bukan jalan. Dialah kebenaran. Masa manusia jadi kebenaran? Kehidupan. Nah semuanya ini kita harus buktikan. Kita harus beritahu bahwa kebenaran jalan itu seperti ini. Dia jalan kemana kita ke. Makanya Tuhan kenapa dia bilang ke kama. Thomas katakan apa? Coba baca ayat selanjutnya tentang Thomas. Pak Dahlan bacakan untuk kita. Yohanes 14 ayat 7 atau 8 itu. Thomas. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, silakan duduk. Jadi di dalam pembicaraan kita ada 3 murid atau 3 tokoh yang sebenarnya mereka itu sering bersama-sama dengan Tuhan. Salah satunya Simon Petrus, salah satunya Thomas, dan salah satu Filipus. Iya kan? Thomas dia bertanya tentang jalan ini. Dia bilang apa yang saya lakukan itu seperti itu. Saya berikan salah satu contoh dan teladan. Iya kan? Kenapa kamu harus masuk? Ikut jalan saya. Kamu harus sering berada dalam rumah Tuhan pada hari. Kenapa disebut kita harus ke hari Sabat? Hari Sabat adalah hari yang apa? Di dalam kitab suci itu dikatakan hari besar itu cuma 1. Yang lain itu hari perayaan. Tapi hari besar itu hanya hari Sabat. Itu hari besar. Berarti ada hari kecil. Benar gak? Hari kecil yang mana? Kalau ada hari Sabat, hari besar yang lain ada, tolong tunjukkan untuk saya.
Dan hari yang diberkati, ada hari lain yang diberkati, tunjukkan untuk saya. Yang diberkati itu, hari yang diberkati hanya hari Sabat. Makanya kebiasaan Tuhan itu hari Sabat dia masuk ke rumah Tuhan. Akulah jalan, kebenaran. Kebenaran itu kita sudah mencari tahu. Dia menyatakan kebenaran, inilah kebenaran. Inilah kesalahan. Tadi kan saya sudah contohkan, ya kan? Kesalahan itu karena makanan. Ya kan? Hawa ambil dan berikan kepada siapa? Kepada Adam. Kemudian mereka makan. Ya kan? Makan kan? Salah. Kenapa mereka salah? Makan makanan yang dilarang Tuhan. Jadi makanan yang dilarang Tuhan itu jangan dimakan. Ini percaya, tapi makanan yang dilarang Tuhan dimakan. Terus apa yang dipercaya? Percaya itu apa? Kebenaran itu yang mana? Coba tunjukkan kebenaran yang lain. Kebenaran itu hanya menceritakan tentang hal makanan dan minuman. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan, dagingku adalah benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanya dia berikan salah satu perintah kepada Musa. Untuk apa? Menuliskan tentang hal apa? Hal apa? Hal makanan. Di Imamat 11. Inilah yang boleh kamu makan. Dan ini yang tidak boleh. Kenapa dilarang? Terus kenapa Bapak Ibu makan? Kenapa? Tidak ada satupun yang dilarang Tuhan terus kamu berdoa menguduskan. Menguduskan, siapa yang menguduskan itu makanan? Kan Tuhan sudah melarang, masa dia menguduskan? Berarti Tuhan bohong dong. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Firman itu kekal. Tidak ada firman yang gak kekal. Firman itu iya dan amin. Terus sok-sokan mendapat kehidupan. Jadi hidup berdasarkan apa yang ada. Kita ini tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita mencari tahu kebenaran Tuhan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tidak ada yang benar di hadapan Tuhan kita. Makanya Tuhan dia bilang, katakan apa? Aku datang bukan untuk mencari orang benar. Tapi aku datang untuk mencari orang berdosa dan bertobat. Kalau enggak bertobat gimana? Makanya bertobatlah Bapak Ibu. Saya juga. Ya. Kan saya juga manusia. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah mengerti jalannya. Bagaimana kita harus ikut jalan Tuhan. Bagaimana kita cari tahu yang benar. Apa yang benar. Dan pada akhirnya kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Di kehidupan dunia hanya sementara. Tapi kehidupan yang kekal adalah di dalam Tuhan. Mari kita baca lagi di dalam
Di dalam Yohanes 12 ayat 35, seorang bacakan untuk kita. Yohanes 12 ayat 35. Ya, silakan. Terima kasih Pak Sutrisno. Selagi kita ada dalam terang, saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang berada dalam terang. Iya kan? Terus apa yang kita harus berbuat di dalam terang ini? Karena kehidupan ini sampai kapan? Kalau kita lihat keadaan saat ini, kejadian di Cibodas, di daerah Jawa Barat, ya kan, di Bandung kan, kejadiannya, ya Cisarua ya, itu di Cisarua. Jadi bukan Cibodas ya, itu terjadi longsor, ya kan. Jadi berapa kampung, berapa banyak orang, lebih dari 100 orang ya, terkubur hidup-hidup. Itu semua orang kaya apa orang miskin? Pertanyaannya, nggak milih kaya dan nggak milih miskin. Iya kan? Jadi kaya atau miskin tidak menjamin. Iya kan? Kemudian saat pertolongan, adakan pertolongan atau evakuasi, ada 23 personil TNI ikut terkubur hidup-hidup. Iya kan? Itu kejadian yang sangat luar biasa. Iya kan? Jadi kehidupan ini kita tidak tahu. Iya kan? Kita tidak tahu apa kejadiannya. Atau apa yang terjadi sebentar kita keluar dari sini. Terus kejadian jatuhnya pesawat apa? ATR ya? Iya kan, di Sulawesi sana kan? Itu kejadian yang sangat luar biasa. Ada kesaksian seorang pelayan Tuhan. Kenapa kita pelayan Tuhan? Karena dia berusaha untuk izin hanya untuk melayani Tuhan. Karena dia seorang pelayan. Dia dalam hal ini dia seorang bekerja di pesawat itu dan dia aktif juga di dalam pelayanan. Tapi dia berusaha supaya dia izin saat itu. Dan pada akhirnya baru dia tahu, padahal dia berusaha untuk mengizin juga, sebenarnya tidak diizinkan. Tapi dia memaksakan diri. Nah, itulah cara-cara Tuhan untuk menyelamatkan yang harus diselamatkan. Kalau kita lihat di Aceh, udah ribuan orang. Ya kan, ada 2 kampung, 3 kampung yang hilang. Belum di Sibolga, ya kan? Dan kalau kita lihat, itu yang terkubur itu belum tentu yang namanya orang kaya atau miskin. Ada yang hilang total, mobilnya sekian banyak, tahu itu kemana, karena di bawah banjir, di bawah longsor. Itu bagaimana kehidupan selanjutnya kalau dia masih hidup juga? Kalau syukur-syukur kalau dijamin asuransi kan. Tapi kalau nggak ada asuransi ya kasihan amat kan.
Jadi segala sesuatu itu kalau Tuhan yang menghendaki, tidak ada seorang pun yang mampu untuk ini. Makanya Tuhan katakan, selagi kita masih diterang, berusahalah supaya kita bisa sampai tempat yang ditentukan. Demikian juga kita baca lagi di dalam Amsal 14 ayat 12. Ibu Musrifa mungkin bisa. Amsal 14 ayat 12. Ini tentang jalan. Tuhan Yesus sendiri katakan, akulah jalan. Dan tidak ada jalan lain selain Dia. Tapi orang masih berusaha untuk cari jalan lain. Padahal udah tahu. Tapi ada juga yang dikatakan, aku ikut jalan kamu. Tapi sebenarnya dia tidak ikut jalan Tuhan. Ya enggak? Kan aku beribadah. Ya saya mau beribadah hari apa kan terserah. Aku mau menguruskan hari apa kan terserah aku. Memang ada firman begitu. Tentang kekudusan itu ketentuan Tuhan, bukan ketentuan kita. Makanya ada firman katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Berarti ada kesalahan. Kenapa kita disuruh cari tahu kebenaran? Kan kita sudah tahu. Tuhan dia bilang, akulah kebenaran. Aku berhari Sabat, kenapa kamu tidak berhari Sabat? Aku bilang makan yang benar, kenapa kamu tidak makan yang benar? Kamu ikut makan yang salah, padahal saya sudah tentukan. Aku minum yang benar, kenapa kamu tidak minum yang benar? Gimana kamu kalau masuk ke dalam hidup? Pasti kamu mati. Kenapa kamu mati? Karena kamu tidak mengikuti aku. Jadi segala sesuatu, Tuhan katakan aku sudah memberikan satu teladan untuk kamu. Supaya kamu mengikuti apa yang saya tunjukkan. Kenapa dia datang sebagai manusia? Kalau orang seberang dikatakan begini, Tuhan itu tidak berwujud dan tidak dilihat. Terus yang kamu percaya Tuhan itu udah tahu dari mana? Pertanyaannya. Tahu dari mana? Coba. Ada yang bisa jawab ini enggak? Tahu dari hayalan atau dari apa? Segala sesuatu itu kita bisa harus tahu dan dibuktikan. Makanya dia datang sebagai manusia. Karena kita awal diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gimana kita tahu serupa segambar? Karena kita tidak pernah lihat. Makanya dia datang supaya kita lihat, oh dia seperti ini. Tapi kata apologet Kristen yang lain dikatakan Bapa itu lain. Terus Yesua itu lain. Karena berdasarkan apa yang aku bersaksi tentang dia. Kalau dia bersaksi tentang dia kan dia datang, dia kan saat itu berada sebagai manusia. Tapi saatnya nanti dia akan kembali sebagai Bapa. Makanya jawabannya apa coba? Filipus, ya kan? Filipus saatnya dia bertanya apa?
Coba Pak Dahlan bacakan kita sekali lagi. Bacakan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, ialah yang melakukan pekerjaan ini. Ya. Percayalah kepada Bapa bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, itu sudah jelaskan saat Filipus bertanya. Filipus, dia mewakili orang yang tidak paham. Termasuk kita-kita kan. Dia bertanya, tunjukkan kami Bapa itu. Karena kenapa dia bilang tunjukkan kepada kita Bapa itu? Karena jalan ke Bapa itu. Sedangkan Yesus sendiri katakan apa? Dialah Bapa. Iya kan? Kenapa dia katakan dia Bapa? Karena yang bisa membuktikan Bapa itu dia. Iya kan? Karena dia datang dari Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Nah itulah Yesus HaMasiah. Karena di dalam Yesaya 43 ayat 11, Immanuel bacakan untuk kita. Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh dan tidak ada juru selamat selain aku. Itu Bapa Yahweh sendiri. Nah siapa juru selamat yang kita tahu? Iya, di dalam dunia kita kenal Yesus HaMasiah. Dan Bapa sendiri dia bersaksi, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Makanya dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Tuhan itu tidak ada dua. Tuhan itu satu. Makanya orang katakan Tritunggal. Tahu Tritunggal? Tahu Tritunggal tertulis di apa? Saya tidak tahu. Karena saya cari di dalam kitab, kamus pun tidak ada. Kalau di Yahweh itu ada kamusnya, ada di kamus. Tapi saya cari Tritunggal, tidak ada ketemu di kamus. Mungkin di pelajaran di teologi mungkin. Iya kan? Jadi baguslah yang tahu tentang penjelasan Tritunggal. Tapi yang saya tahu itu aku dan Bapa adalah satu dan tidak ada juru selamat selain Bapa di surga. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Amin. Waktu saya kembalikan. Berkat Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhanku sungguh baik, Amin. bahkan teramat baik.
serahkan kepada Bapak Gembala. Dia pelihara hidupku bagai biji matanya. Tuhanku sungguh Baik, bahkan teramat baik. Dia pelihara Bagai biji matanya. Puji syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu kuat tiada bandingnya. Haleluya, puji Tuhan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang telah kami lakukan. Bapak, Engkau sudah memimpin kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapak untuk firman untuk daparmu yang sudah disampaikan Bapak. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya sekadar pendengar semata. Firman boleh bertumbuh kuat, berakar dan berbuah-buah. Bapak, kami tetap dalam posisi doa syafaat yang sudah kami naikkan. Kami juga berdoa untuk segala keperluan di jemaat kami GPF Grafirat Indonesia ini, Bekasi ini Bapak. Apapun rencana kami taruh dalam tangan Tuhan. Baik rencana jangka pendek, mau menengah maupun panjang. Semuanya kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga sedang bersiap-siap untuk mengurus legalitas daripada jemaat kami tempat ini, yaitu melalui surat tanda lapor gereja. Bapak, kami masih butuh rekomendasi Bapak, kami taruh dalam tangan Tuhan, biar Engkau menggerakkan hati para sahabat kami untuk memberikan rekomendasi atau dukungan sehingga kemudian kami dapat mengajukannya ke Kanwil Pembina Kristen Provinsi Jawa Barat, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Majelis Pusat juga kami taruh dalam tangan Tuhan yang sedang mengurus gereja induk. Kami taruh dalam tangan Tuhan apapun yang dibutuhkan. Engkau gerakkan, buka hati para pengambil kebijakan sehingga mereka boleh memberikan keputusan terbaik bagi sinode kami. Berkati para pengurus kami Majelis Pusat, mulai dari Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan seluruh anggota Majelis Pusat kami taruh dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayanmu yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Kau cukupkan keperluan kami dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun baik minggu yang lalu maupun minggu ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Kau memberikan kesehatan sempurna buat mereka Bapak, berikan umur panjang buat mereka dan memberkati semua pekerjaan mereka sehingga mereka boleh berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak, kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan muka belakang di mana kami boleh beribadah. Bapak berkati juga pelayan mereka sehingga kami boleh hidup berdampingan dengan baik di mana kami boleh beribadah. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, sebagaimana Engkau sudah pimpin kami datang ke tempat ini, ke rumah-Mu ini. Demikian pula ketika kami nanti pulang, Tuhan mengiring perjalanan kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kemudian kami boleh tiba di rumah kami bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat kediaman kami masing-masing. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu Saudara kasih kita angkat tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Berkatilah Engkau kandungan hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Adonai Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa yang kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Hamasiah, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita para saling-saling kita. Demi nama Yesus Hamasiah, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin.
Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat sahabat Bapak Ibu, saudara kasih.